Jangan di situ. Mana, Pak? Selamat siang sobat Warta Kota. Saya berada di depan patung kuda di mana di sini ada aliansi untuk teman-teman saksi mohon perhatikan barisannya. yang Teman-teman, angkat posternya tinggi-tinggi kawan-kawan. Tinggi-tinggi. Saya tinggi-tinggi. Aspara Victoria Simple, Patriot Unworthy, maju terus dan menang pada air atau mati. ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana di belakang saya ini aliansi Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bapak pihak kepolisian, selaku pihak keamanan Republik Indonesia, yang senantiasa Hari ini, sampai dengan detik ini hari di mana masih tetap mengawal kami yang kemudian tergabung di dalam Poros Muda Indonesia. gerakan para mahasiswa dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi tidak lain dan tidak bukan untuk apa kawan-kawan? Untuk kegiatan persoalan yang berkaitan dengan apa? Halo, selamat sore saudara, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ratu Sejati. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan putusan terkait laporan dugaan etik Hakim Konstitusi pada sore ini, Selasa 7 November 2023. Dugaan pelanggaran etik itu, saudara, terkait dengan putusan MK nomor 90 garing PUU Strip 21/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sidang tersebut, saudara, rencananya akan digelar di ruang sidang pleno Gedung 1, Gedung MKRI. MKMK akan memutuskan soal dugaan pelanggaran kode etik buntut putusan terkait usia capres-cawapres yang sebelumnya sudah diketok oleh MK pada Senin 16 Oktober lalu. Kemudian, saudara, jelang pembacaan putusan di sore hari ini, kita akan melihat secara langsung seperti apa situasi di sekitar gedung MK, dan saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun News. Ada Ibriza di sana. Selamat sore, Ibriza. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Baik, Ibriza, bisa disampaikan seperti apa situasi di sekitar gedung MK jelang putusan MKMK dibacakan sore hari ini? Halo? Halo, Ibriza? Ya, Ratu. Baik, silakan Ibriza, bisa disampaikan seperti apa situasi di sekitar gedung MK sore hari ini jelang putusan dibacakan? Ya, Ratu. Saat ini memang detik-detik menjelang pembacaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 November 2023 digelar di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Pusat seperti itu, Ratu. Dan kita bisa melihat saat ini kondisi di depan gedung MKRI memang terdapat banyak aparat kepolisian yang memang berjaga untuk mengamankan sidang pembacaan putusan MKMK hari ini seperti itu. Dan memang penjagaan dari pihak kepolisian sendiri hari ini disebutkan sebanyak
2.149 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan persidangan MK-MK pada hari ini seperti itu. Dan berdasarkan pantauan saya langsung di lokasi, penjagaan memang dilakukan di bagian depan gedung MK dan juga di belakang gedung MK seperti itu. Satu. Baik, kemudian tadi disampaikan bahwa penjagaan di depan gedung MK sendiri saat ini sudah diperketat begitu ya, Ibriza. Kalau untuk massa sendiri, apakah sudah terlihat ada massa aksi yang mungkin hari ini berencana begitu untuk melakukan aksi demonstrasi jelang putusan dibacakan, Ibriza? Iya, Ratu. Untuk masa aksi sendiri, untuk di depan MK, di depan gedung MK, tepat persis di depan gedung MK, memang tidak ada masa aksi yang berada di depan gedung MK seperti itu. Karena memang di jalan di depan gedung MK persis itu memang ditutup dari patung kuda Jakarta Pusat, ditutup supaya masa aksi tidak bisa masuk ke jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi seperti itu. Adapun memang masa aksi yang mengadakan aksi hari ini terkait dengan sidang MK-MK adalah diantaranya ada Poros Muda Indonesia, Indonesia Mapan atau Maju Bersama Prabowo Gibran, kemudian Aliansi Pemuda Indonesia, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, dan Gerakan Generasi Milenial Indonesia, di mana mereka memang menggelar aksi terkait sidang hari ini. Gitu, Ratu. Kemudian ini untuk putusan MK-MK sendiri terkait dengan perkara kode etik begitu ya, dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK ini tinggal menghitung menit begitu, lalu seperti apa? Apakah para pelapor sudah tiba juga di gedung MK hari ini atau bagaimana, Ibriza? Ya, Ratu, sejumlah pelapor memang tampak sudah hadir di gedung MKRI pada hari ini. Meski demikian, memang hanya beberapa pelapor yang terlihat di halaman luar di gedung MKRI, diantaranya ada dari TAP, yakni Tim Advokasi Peduli Pemilu, seperti itu, dan mungkin sisanya berada di dalam sambil menunggu memang sidang bakal digelar pada pukul 4 nanti, seperti itu. Baik, terima kasih Ibriza atas informasinya sore hari ini. Kami akan terus menunggu informasi lanjutan langsung dari gedung MK terkait dengan putusan MK-MK dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang akan dibacakan sore ini. Terima kasih Ibriza, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, diketahui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK akan membacakan putusan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi pada sore ini yang rencananya akan dimulai pembacaan putusannya sekira pukul 4 sore, saudara. Dugaan pelanggaran etik ini terkait dengan putusan MK nomor 90 PUU 21/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sidang tersebut rencananya akan digelar di ruang sidang pleno Gedung 1 Gedung MKRI. MK-MK akan memutuskan soal dugaan pelanggaran kode etik buntut putusan terkait usia capres-cawapres yang sebelumnya telah diketok oleh MK pada Senin 16 Oktober lalu. Saudara, gugatan tersebut diajukan oleh mahasiswa asal Solo bernama Almas dengan nomor gugatan yang sama. Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian MK memutuskan mengabulkan permohonan untuk sebagian, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Namun, saudara, putusan tersebut justru kontroversial, bahkan dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar. Sebab dalam putusan itu kental akan dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK yakni Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Putusan tersebut, saudara, diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hingga saat ini, saudara, MK juga telah menerima sebanyak 21 laporan
terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Anwar Usman, Ketua MK, saudara, mendapatkan laporan terbanyak atas dugaan etik ini, yakni 15 laporan. Debo apa di situ? Debo apa di situ? Selamat siang Sobat Warta Kota, saya berada di depan patung kuda di mana di sini ada aliansi. Untuk teman-teman saksi mohon perhatikan barisannya. Yang Pertama, angkat posternya tinggi-tinggi kawan-kawan. Tinggi-tinggi. Saya tinggi-tinggi. Hasta Victoria siempre, Patriot or muerte, maju terus dan menang pada air atau mati. ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana di belakang saya ini aliansi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selanjutnya masih memberikan kepada orang selanjutnya. Bapak pihak kepolisian, selaku pihak keamanan Republik Indonesia, Masih semangat. yang senantiasa Oke baik kawan-kawan. Hari ini Saudara, diketahui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan putusan terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi pada sore ini. Kemudian, saudara, jelang pembacaan putusan disebutkan juga ada rencana aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen massa di kawasan Patung Kuda. Dan Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat kini juga sudah ditutup dari kedua arah, baik arah Istana maupun Jalan MH Tamrin sejak siang tadi. Lalu juga saudara disebutkan juga untuk pengamanan sendiri akan sudah dilakukan saudara, dan sebanyak 1.998 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di Patung Kuda, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Warta Kota, saudara. Ada Miftahul Munir di sana. Selamat sore.
Miftah. Selamat sore. Baik, Miftah, bisa disampaikan seperti apa suasana di Patung Kuda jelang pembacaan putusan MK terkait perkara dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK? Munir. Kawan-kawan, ada? Baik, saat ini situasinya Makasih, cukup Yang Mulia. ramai karena memang di Hari ini sini kami datang bertiga, rata-rata saya, adalah Martin, pro ada terhadap dan putusan Anggi MK, juga hadir yang mulia. dan Terima kasih yang mulia. mereka saat ini tengah mengawal Di belakang. putusan dari MK karena memang putusan MK sebelumnya ini membuat Gibran Rakabuming Raka itu bisa maju sebagai calon wakil presiden 2024 mendampingi Prabowo Subianto, di mana dari siang tadi massa sudah berdatangan dan di sini juga ada beberapa mobil komando yang menyuarakan terkait dengan dukungan terhadap putusan MK yang telah dibacakan beberapa minggu lalu oleh Hakim Anwar Usman, di mana Anwar Usman ini memutus bahwa batas usia Cawapres 2024 minimal 35 tahun disahkan jika memang calon atau Cawapres itu pernah menjabat sebagai kepala daerah ataupun wali kota. Dan salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka yang memang pernah atau saat ini menjabat sebagai wali kota Solo dan bisa maju sebagai Cawapres 2024. Dan masa aksi hari ini itu rata-rata mendukung putusan MK dan mereka beberapa menit lagi akan mendengarkan putusan MK terkait dengan batas usia Cawapres dan juga pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Dan tadi salah satu orator sempat menyatakan bahwa mereka akan menggeruduk MK dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan akan mengulang demo pada seperti tahun 98 jika memang putusan MK ini bermasalah atau tidak berpihak kepada anak muda. Karena memang anak-anak muda yang hadir pada hari ini itu sangat mendukung putusan MK karena ada salah satu cawapres yang dari kalangan muda ini bisa ikut Pilpres 2024 dan ini juga membuka peluang bagi anak-anak muda lainnya di kemudian hari untuk bisa ikut sebagai calon kepala negara ataupun cawapresnya. Demikian balik ke video. Baik, terima kasih Miftahul Munir atas laporannya. Tadi juga sudah disampaikan ya, untuk massa sendiri yang berada di Patung Kuda berarti memang setuju dengan putusan MK yang terkait dengan batas usia Capres-Cawapres dan masih akan menunggu juga seperti apa hasil akhir dari putusan MK terkait kasus atau perkara dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. Baik, terima kasih Miftah atas laporannya. Kami akan menunggu lagi kabar lanjutan langsung dari Patung Kuda Jakarta. Terima kasih Miftah, selamat bertugas kembali. Baik saudara, untuk itu kami sudah mendapatkan kabar bahwa sidang di gedung MK ini sudah dimulai dan kita akan mendengarkan bersama-sama seperti apa putusan dari MK terkait dengan perkara dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. Yang hadir di dalam ruangan juga ada Profesor Susi Dwi Haryanti dan Bapak Dr. Yance Arizona di belakang yang mulia. Namun pelapor prinsipal kami melalui Zoom belum ada yang di-approve yang mulia, jadi belum bergabung. Oh, kenapa? Belum di-approve? Belum, masih tertahan di Zoom yang mulia, belum ada yang di-approve. 13 pelapor yang lain. Ya tolong staf di accept semuanya. Ini kan berlaku untuk umum. Pengunjung ini dibatasi karena ruangan, tapi kalau masih kosong, udah dipenuhin aja di atas masih kosong. Jadi berapa yang sudah siap-siap mau datang? Ada 13 pelapor yang lain. 13. Ada informasi bahwa mereka terhalang. Iya betul yang mulia, sudah antri di Zoom ya, tapi belum di-approve. Oh, sudah masuk? Iya, beberapa sudah masuk yang mulia. Oh iya, sudah masuk. Ya, selamat datang yang baru masuk. Baik, jadi 5, 10. Siapa lagi? Terima kasih yang mulia. Kami dari LB Yusuf, saya yang hadir Mirza Zulkarnain SIMH,
didampingi oleh rekan saya Anika Arson SH dan rekan saya Iksan Prastia SH. Terima kasih. LBH Yusuf ya. Ya. Tadi sudah dipanggil pertama kali, belum masuk tadi ya. Yudis. Betul sekali. Silakan. Mohon maaf majelis, tadi saya tertahan dan disuruh menunggu di ruang tunggu di lantai 1 majelis. Kalau diizinkan, minta izin agar saya bisa berpindah duduk ke kursi yang depan, yang mulia. Silakan. Mana kursinya? Di depan sini. Petugas silakan. Silakan. Ya. Apa sudah? Belum yang mulia. Sudah apa? Perkara nomor 15. Lalu. Oh, ya. Pak ini tadi. Sudah selesai bicaranya? Sudah, terima kasih yang mulia. Baik, selamat datang ya. Lanjut. Ya, terima kasih yang mulia. Saya Raden Elang Mulyana dari tim advokat pengawal konstitusi dengan nomor perkara nomor 15 dan tim saya Rian Ismawan dan satu lagi Aris Perdana. Jadi 3 orang yang mulia yang hadir dalam persidangan pengucapan putusan ini. Terima kasih. Baik, masih ada yang belum? Jadi 5 tambah 8, 13. Baru 13 lapor. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Saya dari Zoom. Sebentar. Yang di sini dulu. Sebentar tunggu dulu yang Zoom ya. Yang Zoom sebentar. Saya nomor permohonan ya, nomor 18. Tumpak Nenggolan yang dari Cianjur. Oh, ini dia orangnya. Datang sendiri. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada rekan-rekan. Demikian. Ya. Baik, selamat datang jauh-jauh saudara ya dari Cianjur. Baik, 9 jadi 14. Siapa lagi yang ada di sini dulu? Sudah semua di sini? Izin yang mulia. Belum ini. Silakan. Kami dari Persatuan Advokat Demokrasi. Bersama ini kami hadir 3 orang yang mulia. Saya sendiri Charles Situmorang. Di belakang saya ada 2 rekan saya bernama Anggiat KB Sinaga dan James Siagian yang mulia. Demikian. Terima kasih yang mulia. Oke, mana orangnya teman-teman? Oh, itu di belakang. Oke. Jadi sudah 15. Habis yang di sini? Izin yang mulia. Oh, masih ada. Masih ada. Kami dari Tunggu. Yang mana? Ini ya. Biar jangan yang di depan dulu coba. Ya. Kami dari Advokat Lisan yang mulia dalam perkara nomor 5. Di belakang juga ada dari Lisan juga dalam perkara nomor 15 yang mulia. 17. Oke. Sudah? Lisan sudah? Baru ini. Sudah diwakilkan tadi yang mulia. Kita perkara yang nomor 17. Jadi sama dengan 17. tadi. Ya. Sama Lisan ya? Iya, dari Lisan, Advokat Lisan. Saya tanya lagi, apa sudah semua memperkenalkan diri yang hadir? Masih ada 1 yang mulia. Oke. Dari perkara nomor 7 Perhimpunan Pemuda Madani yang mulia. Oke. Ya. Pemuda Madani. Ya. Siapa yang datang? Furkan Jurdi. Furkan Jurdi sama. Purkon yang tadi sudah saya panggil. Ya. Purkon Judi ya. Ya. Baik, jadi sudah 17. Kan mestinya 21 ini. 17. Habis yang di sini? Izin yang mulia. Tadi dari tim advokasi hukum. Nanti dulu. Izin yang mulia. Ya, tadi dari tim advokasi hukum Indonesia, Peduli Hukum Indonesia, rekan kami sudah hadir di sini, Indra Rusmi dan Dwi Anan Riswanto, dan di Zoom sudah hadir John Immanuel yang mulia. Ini beda dari yang sudah memperkenalkan diri. Tadi yang nomor 1 yang mulia. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. TAP. Sudah berarti ya. Ini hanya tambah orang aja. Baik, jadi sudah 17. Terima kasih yang mulia. Kalau tidak ada lagi saya masuk Zoom. Siapa yang hadir melalui Zoom? Izin yang mulia.
Dari selapor nomor 16, Kakak Suminta, atas nama Komite Independen Pemantau Pemilu. Terima kasih Yang Mulia. Izin hadir lewat Zoom. Oke, saudara sendirian ya? Ya, Yang Mulia, betul sendirian, Yang Mulia. Baik, 18. Berarti ada 3 lagi. Mana yang belum? Silakan. Izin Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf hari ini tidak bisa hadir secara langsung menghadiri pembacaan putusan pada hari ini Yang Mulia, oleh karena tugas-tugas advokasi yang harus kami kerjakan. Kami memantau atau mengikuti lewat Zoom Yang Mulia. Saya sendiri Ronald Christian Pasaribu dari Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Relawan Jalan Perubahan. Benar, Yang Mulia. Masih ada lagi? 19, 2 lagi. 2 lagi. Izin Yang Mulia. Ini siapa nih? BEM. Kebetulan saya perkenalkan, saya Aldi Yang Mulia. Saya pada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kebetulan saya ketua BEM-nya Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Tadi saya sudah mendelegasikan dua orang anggota BEM Unusia untuk hadir pada rapat offline. Cuman karena tadi saya dapat kabar terhalang oleh masa aksi demonstrasi yang ada di ruang lingkungan Monas, jadi agak sedikit terlambat Yang Mulia. Jadi saya ikut memantau lewat Zoom Yang Mulia. Maksudnya mahasiswa anggota BEM saudara sudah di sini, belum bisa masuk atau gimana? Iya, sudah berangkat Yang Mulia, cuman belum bisa masuk karena tadi terhalang kemacetan Yang Mulia, karena disebabkan oleh demonstrasi masa aksi tadi yang ada di lingkungan Monas Yang Mulia. Baik, apa sudah ada di tempat? Mana dia orangnya? Hadir Yang Mulia. Berapa orang? Kami berdua. Mungkin perkenalkan kembali, nama saya Tegar Afriansyah. Saya sebagai pengurus Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mungkin bergantian rekan saya akan memperkenalkan dirinya sendiri. Saudara aja yang perkenalkan. Saya ngomong sendiri aja. Di samping kiri saya ada anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Nuryati. Kebetulan beliau juga mahasiswa Fakultas Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Demikian. Baik. Terima kasih. Selamat datang ya. Jadi Presiden pakai Zoom, menterinya langsung hadir ya. Nah, jadi terima kasih. Selamat datang saudara semua. Satu lagi. Ini baru 20. Satu lagi siapa? Mungkin di Zoom. Ada lagi? Itu yang nunjuk tangan siapa itu? Silakan. Perkenalkan, saya juga dari Ilmu Hukum Universitas Jakarta. Nama saya Abdurrahman Hasim. Kurang keras ngomongnya. Baik. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hasim. Saya dari Ilmu Hukum Universitas Jakarta. Oh, sama. Sama dengan yang tadi. Saudara Menteri. Ini anggota Anda juga ini? Menteri Unusia? BEM Unusia? Ini anggota Anda atau lain? Saya dari program studi ilmu hukumnya, Yang Mulia. Oh, beda. Ini Anda saudara bukan pelapor kan? Atau pelapor? Bagian dari BEM juga, Yang Mulia. Ya udah, oke. Saya tanya terakhir, pelapor yang belum memperkenalkan diri siapa? Nah, baru datang saudara. Silakan.
itu dia. LBH Cipta Karya. Ya, oke, terima kasih. Nah, dengan demikian saudara-saudara 20 ada lagi. Izin yang mulia. Saudara Piola, ya. Pelapor prinsipal kami masih ada yang belum masuk dari Zoom yang mulia atas nama Profesor Ali Safaat. Satu lagi. Oh, gitu. Iya. Silakan petugas ya dilayani dengan sebaik-baiknya. Ini para pencari keadilan mesti dilayani. Ya, supaya segera diterima. Kan tidak ada ruginya juga. Ini kan untuk umum. Ya, sambil petugas dicek. Ini masih banyak yang kosong sama di atas. Kalau di luar itu masih ada yang belum silakan masuk aja, nggak apa-apa. Apalagi kalau mau duduk di bawah, nggak apa-apa. Kan ini kan hanya untuk membaca putusan. Nggak ada interupsi, nggak ada apa. Jadi silahkan petugas atur gitu ya. Jadi kalau ada yang belum masuk padahal dia bagian dari pelapor, suruh masuk aja. Nggak bisa di sini, di atas. Oke, tapi secara keseluruhan semua pelapor sudah hadir. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada saudara-saudara. Mudah-mudahan putusan kita ini bisa dibacakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan yang jauh lebih penting lagi bagaimana caranya supaya putusan ini memberi ketenangan pada kehidupan politik kita menuju pemilu damai, ya, pemilu yang mudah-mudahan terpercaya. Nah, jadi karena itu kita tidak boleh berlarut-larut atau membiarkan diri kita berlarut-larut dengan segala macam soal-soal tetek bengek gitu ya. Sekarang supaya semua fokus menyukseskan pemilu itu. Tapi kita bereskan dulu ini soal aturan main. Dan kita bereskan dulu tentang laporan-laporan saudara yang menuntut gitu adanya pertanggungjawaban etis terhadap semua keputusan yang diduga melanggar. Gitu ya. Oke. Nah, harapannya saudara-saudara bisa terima ini nanti putusan yang 4 putusan ini. Ya, tidak semua saudara puas, pasti aja itu putusan pengadilan yang begitu. Nggak ada memuaskan semua pihak. Tapi kita ini sebagai negara hukum harus membangun tradisi hormat pada pengadilan dan putusannya. Gitu ya. Nah, kita mulai saudara-saudara dari putusan yang pertama. Jadi sebelum saya mulai, saya jelaskan bahwa putusan pertama ini seperti tadi saya kemukakan, putusan yang bersifat kolektif. Karena saudara, sebagian di antara pelapor itu melaporkan 99 hakim. Nah, gitu ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 5 MKMK L/10/2023. Demi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2023 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap hakim terlapor sebagai berikut. Pertama, identitas pelapor. Nah, ini saya bacakan. 1, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM. Nah, saudara Julius Ibrani dan kawan-kawan. Kedua, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia atau TAP. Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. Saya tidak usah baca semuanya. Kemudian yang ketiga, ini Advokat Pengawal Konstitusi Martin Siwabesi dan kawan-kawan. Keempat, Perhimpunan Pemuda Madani Purkon Jurdi dan kawan-kawan. Kelima, Alam Sahanapiah Advokat, ya.
dan tim, kemudian mengajukan laporan terhadap, nah ini hakim terlapornya, identitasnya: 1. Manahan Sitompul, 2. Eni Nurbaningsih, 3. Suhartoyo, 4. Wahiduddin Adams, 5. Daniel Yusmik Pancastakipuh, 6. M. Guntur Hamzah. 6 hakim terlapor dalam putusan ini, sedangkan 3 hakim terlapor lainnya tersebar di 3 putusan lainnya. Tapi secara bersama-sama ber-9 hakim konstitusi dilaporkan oleh saudara-saudara ini untuk dinilai satu persatu. Nah, selanjutnya disebut sebagai hakim terlapor, yang para hakim selanjutnya juga disebut sebagai para hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli yang diajukan para pelapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Fakta dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan dianggap sudah dibacakan. Fakta dalam sidang pemeriksaan lanjutan dianggap sudah dibacakan. Informasi dari media, jadi bukan hanya dari laporan saudara-saudara, tapi kami juga mendapatkan temuan dan itu dimungkinkan. Nah, jadi informasi dari media juga turut dipertimbangkan oleh MK-MK. Selanjutnya 7, pertimbangan hukum dan etika. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Ketua. Pokok laporan pelapor 716. Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan pelapor, keterangan dan pembelaan hukum terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi oleh hakim terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang bersifat maupun tersurat, yang tersurat maupun tersirat, memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi. Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara penguji undang-undang sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian undang-undang atau norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkenaan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Di antara putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian norma berkenaan dengan dirinya sendiri adalah putusan nomor 49 tahun 2011 dan putusan nomor 96 tahun 2020. Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan, selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa di antara pertimbangan dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya
benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan putusan nomor 96 2020 ada benturan kepentingan masa jabatan Hakim Konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan ini merupakan contoh dan adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan, dengan tanpa bermaksud untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma, padahal sebaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan penanganan perkara nomor 90 2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensibilitas yang tinggi dan waspada terhadap satu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan di antara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai suatu yang wajar. Karena para hakim konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan. Serta hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang awah pekeuh, sehingga prinsip kesetaraan antara hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbuka melanggar sabta kirida utama, terbukti melanggar sabta husada utama, prinsip kesetaraan dan kesopanan penerapan angka 1. 2. Menimbang bahwa terhadap temuan Majelis Kehormatan terhadap adanya kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa selain menerima laporan dari pelapor dari pelapor, Majelis Kehormatan juga memeriksa temuan berupa kebocoran informasi dalam persidangan. Rapat permusyawaratan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka kecuali rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya 9 orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan, dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan perkara nomor 90 2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublis di media? Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim atau oleh pejabat dan staf pendukung RPH? Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan terungkap dalam pemberitaan di majalah Tempo yang berjudul Skandal Mahkamah Keluarga tanggal 22 Oktober 2023 tentang beberapa hari perkara
perkara nomor 90 tahun 2003 diputus. Majalah Tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam rapat permusyawaratan hakim saat para hakim memutus perkara nomor 90 tahun 2003 yang berdasarkan keterangan majalah Tempo. Informasi diperoleh dari dua narasumber yang salah satunya petugas MK. Bahwa berdasarkan atas temuan di dalam majalah Tempo dimaksud Majelis Kehormatan kemudian melakukan penyelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana bisa informasi rahasia RPH bocor ke media. Dalam hal ini majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH. Ihwal dimaksud dalam proses penanganan dan pengambilan putusan perkara 90 tahun 2023. Sementara untuk meminta majalah Tempo memberikan kesaksian, tentunya akan terbentur pada Undang-Undang Kebebasan Pers yang mesti melindungi sumber informasinya. Oleh karena Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara nomor 90 tahun 2023 dilakukan oleh siapa, untuk apa. Namun demikian, Majelis MK meyakini bahwa kebocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi. Meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud. Akan tetapi perkara kolektif hakim konstitusi dianggap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sabta Karsa Utama butir keempat terkait prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan ke-9 menyatakan keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas mahkamah. Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, ke-9 orang hakim konstitusi secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, menurut Majelis Kehormatan, ke-9 orang hakim konstitusi dianggap telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya butir penerapan 9. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang permisaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap sudah dibacakan. 3, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 4, praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena para hakim terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang pekewuh sehingga
kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 1. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh mempengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh-pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika menjadi biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. Amar putusan: mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, memutuskan menyatakan: 1. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan jam 16.43 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani.
Baik, selanjutnya saudara-saudara, putusan kedua atau putusan nomor 3. MKMK garis miring L garis miring 11 garis miring 2023. Ini dengan hakim terlapor Saldi Isra. Ya. Saya bacakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 3 MKMK L 11 2023, maaf. Demi kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, identitas pelapor, 1. Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Bob Hasan dan kawan-kawan. 2. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Lingkar Nusantara atau LISAN, yaitu Saudara Ahmad Fatoni dan kawan-kawan. Dalam hal ini, para pelapor menunjuk kuasa hukum Hendar Samarantoko SH dan kawan-kawan yang memilih domisili hukum di Plaza dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. 3. Perorangan yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, Saudara Dian Eko Wanto dan kawan-kawan. 4. Tim Advokasi Peduli Hukum TAPHI, Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. Mengajukan laporan terhadap identitas terlapor, nomor 2, nama Saldi Isra dan seterusnya, jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum dan etika dianggap dibacakan. Kewenangan Majelis Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Pendirian Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009 dianggap dibacakan. Kewenangan Majelis Kehormatan dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pelapor bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Yunto pasal 15 ayat 1 PMK 1 2023, para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Dengan demikian, para pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan akuo, serta para pelapor memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan laporan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok laporan para pelapor. Pokok laporan pelapor menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan pelapor, keterangan dan pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh hakim terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap isu etika yang diajukan para pelapor berkaitan dengan dissenting opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sama hakim, dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dan kekuasaan dari kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Kata merdeka ini berimplikasi pula pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi di mana putusan ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan manapun, bebas serta tidak memihak. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda, concurring opinion, terhadap suatu perkara. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang 48 2009 yang menyatakan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Artinya, pendapat berbeda, dissenting opinion maupun alasan berbeda, concurring opinion, pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan berbeda, pendapat berbeda, dissenting opinion maupun alasan berbeda, concurring opinion, merupakan sesuatu yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri. Dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia. Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda, dissenting opinion hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolektif sesama hakim, dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut. 1. Pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf 6.25 sampai dengan paragraf 6.72.2 putusan nomor 90 2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum RPH sebagaimana diuraikan pada paragraf 6.26.2 antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan akuo, hakim terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik, political question. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf 6.27.2 antara lain sebagai berikut dianggap telah dibacakan. 3. Majelis Kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda dissenting opinion hakim terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh emosi, tanda kutip, dan diuraikan pada paragraf 6.26.1 sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Kehormatan, hakim terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda, dissenting opinion dalam putusan nomor 90 2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda, dissenting opinion, yang mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda, dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90 2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda, dissenting opinion berlaku asas res judicata pro pluralite habetur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Saldi Isra pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas,
yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra-argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandangan berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara, hal itu pun tidak bermasalah, sebab pada hakikatnya pendapat berbeda dissenting opinion seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian dalil para pemohon terkait dengan isu tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait hakim terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat pemusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan rapat pemusyawaratan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang 7 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka kecuali rapat pemusyawaratan hakim. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya 9 orang hakim konstitusi, pejabat kepanitraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan perkara nomor 90 2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublish di media? Apakah kebocoran informasi dimaksud lakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH? Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di majalah Tempo yang berjudul Skandal Mahkamah Keluarga bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari perkara 90 2023 diputus. Majalah Tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum rapat RPH saat para hakim memutus perkara nomor 90 2023 yang berdasarkan keterangan majalah Tempo, informasi diperoleh dari 2 sumber yang salah satunya petinggi MK. Ide majalah Tempo bertanggal 22 Oktober 2023 halaman 3 versi online. Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke media, dalam hal ini majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH, ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan putusan perkara nomor 90 2023. Sementara untuk meminta majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara nomor 90 2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kebocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud. Akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sabta Karsa Utama butir keempat terkait prinsip kepatasan dan kesopanan, butir penerapan ke-9 menyatakan keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, ke-9 orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, menurut Majelis Kehormatan, ke-9 hakim konstitusi dianggap telah melanggar prinsip kepatasan dan kesopanan, khususnya butir penerapan ke-9. Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat,
memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dugaan ini, dalam riwayat penanganan perkara pengujian undang-undang sejak berdirinya MK, telah ada beberapa perkara yang memuat pengujian undang-undang atas norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkaitan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Di antara putusan yang telah dijatuhkan mahkamah dalam persoalan pengujian berkenaan dengan dirinya adalah putusan nomor 49 2011 dan putusan 96 2020. Dari keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan, terdapat fakta bahwa di antara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan putusan 96 2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai putusan MK, Majelis Kehormatan menilai bahwa tak terbangun tradisi untuk menguji norma, padahal di baliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara penanganan perkara nomor 90 2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitivitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengikatkan di antara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan sendiri. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena para hakim konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pakewuh, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion, hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Namun terhadap masalah kebocoran informasi rahasia RPH dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat pemusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebelum saya bacakan catatan kecil, karena putusan ini ada kaitan dengan putusan sebelumnya, terlapornya sama, kolektif, maka ada kesimpulan yang sama. Tapi tidak apa-apa, saya baca saja. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2. Terhadap masalah kebocoran informasi rahasia RPH dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 3. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama
dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh, sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan mengingat undang-undang dan seterusnya memutuskan, menyatakan: 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. 3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 17.06 oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Lanjut. Yang ketiga, baik, saudara, kita lanjutkan. Yang ketiga ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 4 MK/11/11/2023 demi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dan seterusnya. 1. Identitas pelapor. 1. Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, Saudara Dian Eko Wanto dan kawan-kawan. 2. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia TAPHI, Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. 3. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Raden Elang Mulyana. 4. Perorangan yang tergabung dalam Advokat Lisan, Saudara Hendar Sam Marantoko dan kawan-kawan, dengan kuasa hukum dan kawan-kawan, Ahmad Patoni dan kawan-kawan, dan seterusnya. Dan seterusnya, yang mengajukan laporan terhadap 2 identitas terlapor. Nama Arif Hidayat, Hakim Konstitusi, dan seterusnya.
Selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan pembelaan hakim terlapor, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Fakta dalam rapat dan sidang pemeriksaan dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya. Legal standing dianggap sudah dibacakan, informasi dari media sebagai temuan dianggap sudah dibacakan, pertimbangan hukum dan etika dianggap sudah dibacakan. Dilanjutkan. Ya. Pokok laporan pelapor. Menimbang bahwa setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara sama laporan dan keterangan pelapor, keterangan dan pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi oleh hakim terlapor dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap isu hukum para pelapor baik kaitan dengan dissenting opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan koleha sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kata merdeka ini berimplikasi pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi, di mana putusan yang ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan manapun, bebas serta tidak berpihak. Apalagi menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan putusan nomor 106 tahun 2016 putusan MK bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda, concurring opinion terhadap suatu perkara. Hal ini pun diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Artinya, pendapat berbeda atau dissenting opinion maupun alasan berbeda concurring opinion pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan pendapat berbeda atau dissenting opinion maupun alasan berbeda concurring opinion merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujiannya kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang ada di seluruh dunia. Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim konstitusi yang merupakan kontra dan pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap masalah dalam RPH ke publik, menjatuhkan koleha sesama hakim, dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan,
terhadap oknum pendapat berbeda atau dissenting opinion, Hakim terlapor Arif Hidayat, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum bahwa pendapat berbeda dissenting opinion Hakim pelapor Arif Hidayat yang dimuat pada paragraf 6 ayat 28 sampai dengan paragraf 632 putusan nomor 90 tahun 2023 memuat aspek hukum acara yang meliputi 3 isu hukum antara lain sebagai berikut. Penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda dianggap sudah dibacakan. Pembahasan dalam rapat permusyawaratan hakim dianggap sudah dibacakan. Perkara nomor 90 tahun 2023 dan perkara nomor 91 tahun 2003 tetap dilanjutkan, dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Kehormatan, Hakim terlapor Arif Hidayat tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan terdapat berbeda dissenting opinion oleh putusan nomor 90 tahun 2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda dissenting opinion yang mengungkapkan sisi emosional seorang hakim berkaitan dengan kata-kata kosmologi negatif atau keganjilan dan keanehan yang saya rasakan, hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dengan pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda dissenting opinion, hukum konstitusi, hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90 tahun 2003. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda berlaku asas judicate pro vitate habetur. Artinya putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor Arif Hidayat yang pada pokoknya memuat isu yang erat kaitannya dengan hukum acara yang terkait dengan penjadwalan sidang pembahasan dalam RPH dan penarikan serta pembatalan penarikan kembali permohonan. Memang seyogianya pendapat berbeda membahas kontra-argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan sehingga terlihat jelas perdebatan atau ada gagasan yang dipersoalkan. Namun jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandangan berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara seperti pembahasan dan perspektif prosedur yang berkaitan dengan hukum acara, hal itu pun tidak bermasalah. Sebab pada hakikatnya pendapat berbeda seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalil para pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap isu hukum para pelapor terkait dengan narasi ceramah hukum terlapor Arif Hidayat dalam konferensi hukum nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan wawancara dalam tayangan podcast, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah memeriksa laporan para pelapor, mendengarkan keterangan para pelapor, dan mendengarkan hakim terlapor, memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Kehormatan menemukan fakta hukum dan etik sebagai berikut. Hakim terlapor Arif Hidayat menyampaikan pidato pada acara konferensi hukum nasional pada Rabu 25 Oktober 2023 dengan menggunakan baju hitam tanda berkabung terkait dengan adanya prahara di Mahkamah Konstitusi. Channel YouTube Kompas.com. Adanya berita Kompas yang berjudul Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat RI
tak baik-baik saja, ada kekuatan terpusat di tangan tertentu. Ketiga, adanya berita di Tribun News dengan judul Hakim MK Arief Hidayat kecewa dengan institusi tempatnya bekerja. Dulu Orde Lama dan Orde Baru tak begini. Secara umum, ceramah yang disampaikan oleh Hakim terlapor Hidayat dalam konferensi hukum nasional pada Rabu 25 Oktober 2023 dan di beberapa media merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Dasar RI tahun 1945. Meskipun materi muatan dalam ceramah Hakim terlapor menunjukkan sisi keprihatinan Hakim terlapor pada situasi perkembangan dan penegakan hukum di negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merupakan sebuah kritik sosial yang lazim dilakukan oleh para hakim, oleh para narasumber dalam forum ilmiah. Terlebih para hakim terlapor selain sebagai hakim konstitusi juga sebagai akademisi. Namun sikap dari perilaku hakim terlapor dengan menggunakan baju hitam yang menunjukkan rasa keprihatinan hakim terlapor setelah ternyata dinilai merupakan suatu perilaku dan citra yang tidak pantas sehingga makin membebani dan menurunkan martabat Mahkamah Konstitusi. Hal ini seyogianya dapat diantisipasi dan dipertimbangkan oleh hakim terlapor sebelum menyampaikan ceramah maupun sebagai narasumber dalam podcast agar persepsi publik tentang mahkamah sebagai peradilan tidak makin terpuruk yang berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Selain itu, dalam wawancara di Medcom pada tanggal 29 Oktober 2023 ditemukan pernyataan Hakim MK Arief Hidayat belak-belakan dan menyebut kepada Medcom isu bahwa 9 Hakim MK perlu direshuffle atau diganti semua. Wawancara tersebut sampai diucapkannya putusan Mahkamah Kehormatan ini telah ditonton lebih dari 1.200.000 pemirsa. Pernyataan tersebut bernada merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kepercayaan publik semakin menurun terhadap Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim terlapor Arief Hidayat terbukti melanggar sabta kaidah utama, prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan pertama yang menyatakan Hakim Konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan. Dan butir penerapan kedua yang menyatakan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, Hakim Konstitusi harus menerima pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. Menimbang bahwa terhadap isu etika terkait hakim terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tutup, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan rapat pengurusan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di majalah Tempo yang berjudul Skandal Mahkamah Keluarga bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari perkara 90/2023 diputus. Majalah Tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum rapat RPH saat para hakim memutus perkara nomor 90/2003 yang berdasarkan keterangan majalah Tempo, informasi diperoleh dari 2 narasumber yang salah satunya petinggi MK.
bahwa berdasarkan atas pemberitaan dalam majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke media, dalam hal ini majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan putusan perkara nomor 90/2023. Sementara untuk meminta majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, majelis tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait penanganan dan penanganan perkara nomor 90/2003 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kebocoran informasi boleh terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud. Akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi terutama Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor. Oleh karena itu, di dalam Sabta Karsa Utama keempat terkait prinsip kepantasan dan kesopanan, butir pendapat ke-9 menyatakan dianggap dibacakan. Dengan demikian, berkaitan dengan kebocoran informasi RPH, ke-9 orang hakim konstitusi terutama Ketua Mahkamah Konstitusi secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, menurut Majelis Kehormatan, ke-9 orang hakim konstitusi dianggap telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya butir penerapan ke-9. Menimbang bahwa terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dibenarkan dalam mengadili perkara, dianggap dibacakan seterusnya. Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan, terdapat fakta bahwa di antara pertimbangan dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan putusan nomor 96/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan jabatan ketua dan wakil ketua MK. Selanjutnya dianggap dibacakan. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Bahwa menimbang bahwa terhadap hakim terlapor, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa hakim terlapor Arif Hidayat telah pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebanyak 2 kali, yaitu 1. Sanksi teguran lisan berdasarkan berita acara nomor 13/2016 bertanggal 15 Maret 2016 dan 2. Sanksi teguran lisan Dewan Etik Hakim Konstitusi nomor 18/2018 bertanggal 19 Januari 2018 berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 nomor 2 PMK tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan yang menyatakan dalam hal Dewan Etik menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran berat yang dilakukan hakim terlapor atau hakim terduga sebagaimana pasal 29 huruf C, atau hakim terlapor atau hakim terduga telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf D, Dewan Etik mengambil keputusan menyatakan bahwa hakim terlapor atau hakim terduga diduga melakukan pelanggaran berat. Namun PMK 2/2014 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PMK 1/2023 sehingga ketentuan mengenai akumulasi sanksi etika sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, sanksi pada perkara akuo berdiri sendiri sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada hakim terlapor sebagaimana termuat dalam amar putusan ini tidak bersifat akumulatif. Namun oleh karena terdapat 2 laporan yang mendalilkan mengenai hal tersebut, maka menurut Majelis Kehormatan 2 sanksi yang pernah dijatuhkan sebelumnya kepada hakim terlapor tetap dipertimbangkan dalam penyatuan sanksi kepada hakim terlapor melalui putusan Majelis Kehormatan akuo. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas,
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 2. Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang terkait dengan narasi ceramah dalam konferensi hukum nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan wawancara dalam tayangan podcast Medcom ID terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. 3. Terhadap masalah kebocoran informasi rahasia, kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 4. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh-pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 1. Rekomendasi dianggap sudah dibacakan. Amar putusan mengingat dan seterusnya memutuskan, menyatakan 1. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. 2. Hakim terlapor terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. 3. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia, rapat permusyawaratan hakim, dan pembiaran praktek benturan kepentingan yang hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya selesai diucapkan pukul 17.33 waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Baik saudara-saudara, terakhir sekarang. Mudah-mudahan sebelum maghrib sudah selesai, tapi ini yang paling tebal. Ini dulu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 2, garis miring MKMK
2/11/2023. Demi kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. 1. Identitas pelapor. 1. Denny Indrayana, advokat, dan seterusnya. 2. Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Saudara Petrus Celestinus dan kawan-kawan. 3. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Pemilu, TAF, Saudara Gugum Ridho Putra dan kawan-kawan. 4. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani, Saudara Purkon Hadjurdi dan kawan-kawan. 5. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Saudara Julius Ibrani dan tim. 6. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, nama Saudara Johan Immanuel dan kawan-kawan. 7. Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, nama Roynal Christian Pasaribu. 8. Guru besar dan pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Societies atau CALS. Nomor 1, Profesor Dr. Hesti Armiwulan dan seterusnya. 2. Nah ini, karena ini profesor, saya baca aja semuanya. Ya, ini orang-orang pada botak-botak semua ini. Ya, saya ulang ya. 1. Profesor Dr. Hesti Armiwulan, Guru Besar Universitas Surabaya. 2. Profesor Muhammad Ali Sapaat, Guru Besar Universitas Brawijaya. 3. Profesor Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Universitas Pajajaran. 4. Dr. Eko Widiarto, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 5. Dr. Aulia Kasanova, dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang. 6. Dr. Dia Al-Uyun, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 7. Dr. Herdiansah Hamzah, Universitas Mula Warman. 8. Dr. Herlambang Wiratraman, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 9. Iwan Satriawan, SH, MCL, PhD, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja. Riko Andi Wibowo, SH, LLM, PhD, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Dr. Yance Arizona, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Beni Kurnia Ilahi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bipitri Susanti, SH, LLM, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra. Ferry Amsari, SH, MA, LLM, Universitas Andalas. 15. Warhatun Najidah, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam hal ini para pelapor menunjuk kuasa hukum Arif Maulana SH dan kawan-kawan yang memilih domisili dan seterusnya, selanjutnya disebut pelapor KALS. 9. Perorangan warga negara tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Saudara Martin Siwabesi dan kawan-kawan, Anggi Tanjung dan Ruth Tobing. 10. Lembaga Bantuan Hukum LBH Yusuf, Saudara Mirza Zulkarnain dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pelapor LBH Yusuf. Perorangan warga negara Ziko Leonardo Jagardo Simanjunta, advokat. 12. Komite Independen Pemantau Pemilu yang diwakili oleh Saudara Kakak Suminta.
13. Perorangan warga negara Tumpak Nainggolan. 14. Badan Eksekutif Mahasiswa UNUSIA, Saudara Tegar Apriansah dan kawan-kawan. Perorangan warga negara Alamsah Hanapiah. 16. Perorangan warga negara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia, Saudara Charles Situmorang dan kawan-kawan. Pekerjaan advokat selanjutnya disebut padi, pelapor padi. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Akuo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang
atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi.
bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan in casu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketak berpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48/2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48/2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48/2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48/2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48/2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pidana pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima
dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi majelis, maka majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7/2007 dianggap dibacakan. 2. Bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof Jimdi. Belum. Halaman 349.
17-16 1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan
atau independence of judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, dan saksi, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen, sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar sabta karsa utama,
prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar, itu namanya jeruk makan jeruk.
ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yang yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik
Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020 tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya. Tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding, yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai.
proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK, nah, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7.
mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dak-dikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dak-dikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Sebentar. Hadirin dimohon berdiri. Sebentar, satu lagi sebelum berdiri saya tambah. Ini udah tutup ya. Nah, jadi saya ingin staf menyiapkan putusan, naskah putusan akan kita berikan kepada para pihak simbolik hari ini juga. Ini untuk menunjukkan bahwa di samping online kita juga akan menyerahkan fisik hari ini. Oke, itu satu. Yang kedua, saya sekedar mengingatkan karena saya ini ketua pertama lembaga ini. 5 tahun saya memimpin MK tidak pernah sidang terlambat. Tak pernah. Saya ingin mahkamah ini dikelola, diurus oleh hakim generasi sekarang. Juga jangan terlambat. Dan juga putusan-putusan langsung instan diserahkan, bukan hanya di online tapi diserahkan. Maka silakan diumumkan saudara staf ya untuk penyerahan siapa yang akan simbolik mewakili. Majelis cukup. Silakan. Terima kasih yang mulia. Enggak, ini aja penyerahan. Kita udah tutup. Nanti kalau ngobrol nanti aja. Silakan. Sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023 bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan
atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar sabta karsa utama,
prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar sabta karsa utama prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi
Itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yang yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik
Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020 tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya. Tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding, yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai.
proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7.
mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dak-dikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dak-dikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bacakan bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumannya pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof Jimli. Belum. Halaman 349. 17-16 satu. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya,
yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis miring PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban
dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana, dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya, namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor
dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21/2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor.
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.
masih ada ya? Ya, putusannya. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Gitu ya. Udah ada, nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya. Dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk.
Gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji. Dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Dan ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan. Tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor.
membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Aquo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 di 1945 tidak terdapat perasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945.
bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyeratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90 2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9 2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip
keberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarga yang mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pidana pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi majelis, maka majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon
legislatif sementara DPR RI dari Partai Demokrat Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2, bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Belum. Halaman 349. 17, 16, 1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas,
penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90/PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi inkasu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya, namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara,
menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21/2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan
hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademisi hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is.
Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya. Tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding, yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada, nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja.
Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi
karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Aquo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat perasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian.
betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyeratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua,
Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketak berpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48/2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48/2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48/2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48/2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48/2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48/2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48/2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pida pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima
dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi majelis, maka majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2. Bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya. 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa di 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Belum. Halaman 349.
17-16 satu. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan
atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar sabta karsa utama,
prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar sabta karsa utama prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi
Itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yang yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik
Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020 tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding, yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai.
proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada, nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia, yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini. Kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7.
mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dak-dikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dak-dikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Aquo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 di 1945 tidak terdapat perasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak
pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyeratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan in casu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pidana pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor.
Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7/2007 dianggap dibacakan. 2. Bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan Advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya.
Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis miring PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis
yudisial Mahkamah Konstitusi in kasu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independen judiciary. Dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in kasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen sehingga patut dikesampingkan.
8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan,
maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar, itu namanya jeruk makan jeruk. Ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun.
71 sampai tahun 1971 sampai 26, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu haruskan diberi kesempatan untuk majelis banding, yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses
persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil. Itu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai. Proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya. Dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK, nah, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia nunggu putusan ini.
Ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi. Tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dak-dikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dak-dikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Akwo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 di 1945 tidak terdapat perasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
Sifat penal tersebut dapat dijumpai dalam rumusan pasal 24C ayat 1 UUD 95, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat penal untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 95, melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat penal dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat penal dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat penal dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian
semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyeratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan in casu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu satu, laporan
dan atau 2 temuan. PIDA pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2, bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya. 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor,
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof. Jimdi. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis miring PUU 21 2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21 2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas,
yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan
pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen, sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral
untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan, maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar, itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif
namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke.
Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Dan ini perlu saya sampaikan untuk
ya, biar ada kepastian, gitu loh. Nah kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan, saya Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Aquo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah
Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945 melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45 maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret.
Namun sudah seharusnya Hakim Konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing Hakim Konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai Hakim Konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya Hakim Konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri Hakim Konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya Hakim Konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan in casu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh Hakim Konstitusi, yakni prinsip ketak berpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala Hakim Konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. PIDA Pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara pada Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2. Bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan.
Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Shah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof. Jimdi. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana, yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis miring PUU 21 2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21 2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong
terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B, dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen, sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023, sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara, menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikutsertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara.
yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai
dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal.
Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus, ya kan, menggunakan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini
Ya kan, ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini. Kreatif dia. Dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya. Silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Akuo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama
Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan mengangkat kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 di 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945 melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45 maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009
2009 terdiri atas 7 ayat, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketak berpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal,
pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48/29. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. PIDA pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi majelis, maka majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2. Bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1,
sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor Kip, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nenggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof. Jimli. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat
hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya, namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, dan saksi, serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3.
dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21/2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21/2023 terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen, sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal, sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21/2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara, menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21/2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi
yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewo sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim
terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan
bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga. Tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan menggunakan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya. Dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia, yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh
mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4. Maka ada peluang untuk terjadinya perubahan. Tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri. Supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK. Nah, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan. Tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Akuo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta kode etik dan perilaku komisi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24 C ayat 1 di 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka, tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan.
dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang Inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyeratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudec in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik hakim konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan
Untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pida pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi majelis, maka majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2. Bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya. 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.
bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof Jimli. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana, yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu
yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023 bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1.
Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in kasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi: menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim
sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme majelis kehormatan banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan.
Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hak terlampor, saya mengajukan dissenting opinion sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota,
Wahidudin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan, dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion, supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan menggunakan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua, sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada, nggak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya. Dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Nah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia, yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141.
Gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang. Dan ya, pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4. Maka ada peluang untuk terjadinya perubahan. Tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri. Supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK. Nah, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan. Tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan, saya Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023
Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Akwo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24 C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945 melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45 maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor
yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang Inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 berlaku juga untuk hakim konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan,
Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan akuo berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang 7 20 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. PIDA pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku Hakim Konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2, bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan Advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4
dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut, angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof Jimli. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 PUU 21/2003
Dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023 bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independen subjudiciary. Dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya. Namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar.
Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli, serta dan saksi, serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden,
pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hak terlampor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahidudin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan, dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion, supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan menggunakan, memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Oke. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan apa namanya PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Ah, gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Ah, gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup ya. Terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141,
Dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK. Dan itu boleh diuji. Dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi. Nomornya 141. Gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang. Dan ya, pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4. Maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK. Nah, jadi di atas MK, nah, itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Nah, ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor, membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Legal standing dianggap sudah dibacakan. Saya, Prof. Dan seterusnya, silakan. Pertimbangan hukum dan etika.
menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Akwo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah
Konstitusi inkasu Hakim Konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan Hakim Konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang Inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pelaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyeratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketak berpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam
dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang 720 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. Pida pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan. Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku Hakim Konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan.
Dua, bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf. Kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor: menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof Jimli. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP, putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja.
bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis miring PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian menurut Majelis Kehormatan dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya.
namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK-MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan penerapan angka 4. 11. Hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri
dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh-pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4.
hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlampor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006 dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Ya, putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan
yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahidudin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat oleh 3 orang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahidudin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Nah, begitu saudara-saudara sekalian, terlepas dari adanya dissenting opinion, putusan yang berlaku mulai hari ini adalah yang tadi dibacakan. Ya, tapi dengan adanya dissenting opinion menggambarkan bahwa kami membuat keputusan dengan perdebatan dan itu sehat, dengan akal sehat, gitu ya. Jadi yang tidak sepakat akhirnya ya silakan diumumkan melalui dissenting opinion supaya saudara mengetahui dissenting opinion di Indonesia dimulai di pengadilan ya niaga, tapi pengadilan niaga itu tidak begitu terkenal, hanya di kalangan pengusaha. Begitu dipraktekkan di MK mulai 2023, jadi terkenal. Maka sekarang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengadilan itu harus ya kan memperdebatkan akal sehat, dan kalau tidak sepakat diumumkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban publik. Nah, jadi saya rasa ini satu ya. Yang kedua, tadi saya kemukakan yang berlaku adalah yang diputuskan. Kami tadi sudah dijelaskan sama pendapatnya ini. Cuma kalau sanksinya adalah sebagaimana ditentukan dalam PMK, pemberhentian tidak hormat dari anggota, maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk majelis banding. Yang majelis banding dibentuk berdasarkan PMK itu, ya kan? Nah, membuat putusan majelis kehormatan tidak pasti, sedangkan kita sedang menghadapi ya proses persiapan pemilihan umum yang sudah dekat. Kita memerlukan kepastian yang adil, gitu loh, untuk tidak menimbulkan masalah-masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak terpercaya. Nah, untuk itulah kami memutuskan berhenti dari ketua sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena dia tidak berlaku, maka putusan MK yang dibacakan hari ini mulai berlaku hari ini, dan dalam 2 kali 24 jam harus sudah diadakan pemilihan. Gitu ya. Udah ada. Gak usah keras-keras tepuk tangannya, dalam hati aja. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, inilah putusan ya, mudah-mudahan ya dilaksanakan, dihormati sebagaimana mestinya. Dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena ini majelis kehormatan yang dibentuk secara resmi berdasarkan undang-undang yang implementasinya diatur dalam PMK. Namun sebagaimana tadi kami sudah bacakan, salah satu rekomendasi terakhir yang kita sarankan kepada MK ke depan, sebaiknya PMK-nya diperbaiki. Tidak usah ada banding-banding segala itu. Kalau memang diperlukan, ya diatur di undang-undang supaya tidak jeruk makan jeruk. Prinsipnya jeruk tidak boleh makan jeruk. Gitu. Jadi itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sudah cukup. Ya, terakhir kami berharap mudah-mudahan ya bisa diterima
dan bisa memberi kepastian bahwa aturan main sudah selesai dengan putusan MK, dan kemudian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara pemilu. Meskipun, kenapa kami sebut secara khusus permohonan dari BEM, bukan BEM ya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsia, yang mengajukan permohonan judicial review PUU yang sudah diregistrasi nomor 141, dia menguji undang-undang yang sudah mengalami perubahan karena putusan MK, dan itu boleh diuji, dan pemohon itu sudah menguji dan sudah diregistrasi nomornya 141 gitu. Jadi sesudah diregistrasi harus disidang, dan ya pada saat disidang nanti para pemohon boleh menggunakan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hak ingkar. Nah, hak ingkar terkait dengan putusan MK ini, di mana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi tidak boleh mengikuti penanganan perkara itu. Berarti hakimnya cuma 4, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan, tapi bukan oleh MK, melainkan oleh MK sendiri, supaya orang tidak menganggap MK itu Mahkamah Konstitusinya MK, jadi di atas MK. Itu tidak benar juga. Biarlah putusan MK diubah oleh MK sendiri melalui mekanisme yang tersedia. Jadi itu saya, makanya kita memberi apresiasi kepada mahasiswa ini, ya kan? Ini jadi mudah-mudahan para lawyer ini pada tersinggung semua ini dengan inisiatif mahasiswa ini, kreatif dia, dan itu boleh. Nah, namun tentu saja permainan sudah jalan. Aturan main kalau misalnya diubah melalui putusan MK berlaku untuk pertandingan berikutnya 2029. Kalau yang sekarang ini sudah jalan pertandingannya. Dan ini perlu saya sampaikan untuk ya biar ada kepastian. Gitu loh. Nah, kalau para pakar analisanya macam-macam kan, tidak apa-apa, cuma untuk menimbulkan kepastian, membimbing bangsa kita gitu ya. Kita harus ada arah yang jelas. Sebab untuk saudara ketahui, kasus perkara ini semua dakdikduk ini, ya betul, semua dakdikduk, semua dari seluruh Indonesia itu nunggu putusan ini, ya kan? Pertama, gara-gara kita buat putusan perkara ini sidangnya terbuka. Kedua, ada permohonan Profesor Denny supaya ada putusan profesi, tapi jawabannya nggak usah pakai profesi, tapi jadwalnya aja kita tanggal 7 mengejar tanggal 8 saat terakhir untuk kemungkinan perubahan capres. Maka terus terang aja ini semua pada nunggu ini. Nah, jadi mudah-mudahan dakdikduk semua ini, semua kelompok ini sedang dakdikduk terjawab dengan putusan MK ini. Ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara putusan ini berterima di masyarakat luas, dan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa saudara semua sebagai pelapor, ya, saudara semua ini berjasa. Putusan bersejarah itu hanya mungkin terjadi karena pelapor, penggugat, pemohon, atau ya lawyer. Nah, jadi karena itu saya ucapkan selamat pada saudara-saudara semua. Dengan ini sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan hakim terlapor nama Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya selanjutnya disebut hakim terlapor. Membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan, penjelasan dan atau pembelaan hakim terlapor,
membaca keterangan tertulis ahli para pelapor, mendengarkan keterangan para ahli, para pihak, ahli dan saksi. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan, legal standing dianggap sudah dibacakan, dan seterusnya. Silakan. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kewenangan Majelis Kehormatan, kedudukan hukum pelapor dan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Kehormatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 Angka 4 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Aquo, kewenangan Majelis Kehormatan sesungguhnya menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa jikalau Majelis Kehormatan menyatakan berwenang melakukan penilaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka pada saat bersama Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, melainkan telah melampaui jauh batas kewenangannya dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sekaligus melabrak sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa benar dalam rumusan norma Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 24 C ayat 1 UUD 1945 tidak terdapat frasa yang menyatakan secara ceto welo-welo expressis verbis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final tersebut dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara kata mengikat tidak terdapat dalam rumusan teks UUD 1945, melainkan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang 8 2011 tentang perubahan Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa apakah karena alasan diatur hanya dalam penjelasan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak secara eksplisit dalam UUD 45, maka sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi lantas dapat dipersoalkan, disimpangi atau dimaknai untuk dimungkinkan ada pengecualian, betapapun dilakukan secara sangat berhati-hati dan kasuistis. Menurut Majelis Kehormatan, pembacaan hukum mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara demikian merupakan bukti yang menunjukkan cara membaca norma hukum secara titik koma belaka tanpa disertai pemahaman terhadap esensi ide atau gagasan besar di balik norma hukum itu sendiri. Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi prinsip dan doktrin universal yang dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia yang tidak perlu lagi dipersoalkan apalagi dibantah, terlebih lagi dengan alasan yang sekedar mengedepankan di mana ketentuan itu diatur, apakah di penjelasan undang-undang, di dalam undang-undang, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau dalam UUD 1945. Bahwa dengan logika dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas dan argumentasi lain apapun, Majelis Kehormatan berpendirian untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik
dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi inkasu putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023. Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis judisial Mahkamah Konstitusi inkasu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan. Pendapat Majelis Kehormatan terhadap ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selanjutnya disebut Undang-Undang 48 2009, bahwa masih berkaitan dengan kewenangan Majelis Kehormatan untuk menilai putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan pelapor yang mendalilkan isu yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali dengan alasan putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang 48 2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa pelapor. Bahwa terhadap dalil para pelapor yang demikian tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Undang-Undang inkasu Undang-Undang 48 2009 dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 17 Undang-Undang 48 2009 terdiri atas 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Majelis Kehormatan, ketentuan pasal 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adalah benar bahwa dalam perkara konstitusi inkasu perkara pengujian undang-undang, objek pengujiannya ialah norma undang-undang, bukan perkara konkret. Namun sudah seharusnya hakim konstitusi sebagai negarawan memiliki sense of ethics, perasaan etis yang muncul dari dalam kesadaran nurani dan sanubari masing-masing hakim konstitusi untuk berinisiatif mengambil sikap mengundurkan diri dari pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu perkara, manakala dirinya sebagai hakim konstitusi tidak akan dapat bersifat objektif dan adil oleh karena perkara tersebut berhubungan atau setidak-tidaknya memiliki kepentingan langsung personal dirinya dan atau anggota keluarganya, termasuk untuk mencegah anggapan umum tentang keperbibikan hakim yang semestinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Sikap demikian semestinya diambil tanpa harus didahului adanya permintaan dari pihak-pihak lain di luar dirinya, termasuk pihak yang berperkara atau publik pada umumnya. Tidak pula seharusnya hakim konstitusi menggunakan atau menggunakan alasan yang pada pokoknya berdalih bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma abstrak dan atau dengan dalih pihak yang berperkara bukan merupakan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang 48 2009. Dengan kata lain, sepanjang perkara tersebut secara jelas menyiratkan potensi kepentingan diri hakim konstitusi dan atau kepentingan anggota keluarganya, sudah seharusnya hakim konstitusi mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara konstitusi. Bahwa dalam praktek selama ini sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar prinsip nemo iudex in causa sua. Terhadap hal ini, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa dengan tanpa bermaksud menilai putusan-putusan dimaksud terhadap kemungkinan terjadinya praktik benturan kepentingan pribadi dalam putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dalam praktik benturan kepentingan inkasu perkara 90/2023. Bahwa hal demikian tersebut telah secara eksplisit diatur dan ditegaskan dalam peraturan MK nomor 9/2006 tentang pembelakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi Sabta Karsa Utama yang sudah seharusnya diketahui dan dipahami oleh hakim konstitusi, yakni prinsip ketakberpihakan, penerapan angka 5 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berkenaan dengan permintaan kepada Majelis Kehormatan untuk menilai keabsahan atau ketidakabsahan putusan Mahkamah Konstitusi tatkala hakim konstitusi atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan telah ternyata tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan jika dikaitkan dengan pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009, maka dalam memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran etik perilaku hakim konstitusi
Majelis Kehormatan berpendapat bahwa selaras dengan pendirian Majelis Kehormatan yang telah menyatakan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak dapat diberlakukan dalam konteks perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang 48 2009 yang menegaskan dalam dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-Undang 48 berlaku juga untuk Hakim Konstitusi, namun untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang 45, maka ketentuan pasal 17 dapat dikesampingkan berlakunya untuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya praktek kode etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan perlu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kewenangan Majelis Kehormatan merujuk pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun mengenai susunan keanggotaan Majelis Kehormatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 1 2023. Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan dianggap dibacakan. Susunan sistematika keberadaan ketentuan aqua berada pada bab 6 Undang-Undang 48 2009. Bagian tersebut terdiri dari 6 pasal, pasal 39 hingga pasal 44. Hanya ada satu pasal pada bagian tersebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi, yaitu pasal 44 Undang-Undang 48 2009. Sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dengan Undang-Undang 7 2020. Definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Undang-Undang 7 20 bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 48 2009 diuraikan pada Undang-Undang 7 2020 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Pemantauan atas objek menjadi dasar bagi Majelis Kehormatan untuk menjalankan kewenangan didasarkan pada dua hal, yaitu 1. Laporan dan atau 2. Temuan. PIDA Pasal 11 PMK 1 2021. Yang disebut dengan laporan adalah surat laporan dugaan yang diajukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim terlapor. Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan mass media baik cetak maupun elektronik dan atau dari masyarakat. Menimbang bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim terlapor, Majelis Kehormatan telah menerima dan membaca secara sama laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara serta informasi media dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Majelis dan temuan yang ditemukan dan telah diverifikasi Majelis, maka Majelis memiliki kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada Hakim terlapor. Kedudukan hukum terlapor, bahwa pelapor Denny Indrayana adalah perorangan yang berstatus sebagai advokat pada Integrity Law Firm. Pelapor mendalilkan memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan, maka berkaitan dengan tersebut perlu dijelaskan hal-hal berikut. 1. Pelapor adalah guru besar hukum tata negara, advokat, calon legislatif sementara di DPR RI dari Partai Demokrat, Dapil 2 Kalimantan Selatan. Sebagaimana Akademi Pelapor berkepentingan untuk memberikan masukan dan bersifat apresiasi ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, pelapor sering menjadi pihak baik sebagai pemohon langsung atau kuasa hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dianggap dibacakan.
Karena itu berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi demi terjaga kehormatan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan calon legislatif sementara para Partai Demokrat, pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya pemilihan Presiden 2024 berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Angka 2, pada saat ini sedang berjalan 3 perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang 7 2007 dianggap dibacakan. 2, bahwa pelapor Perekat Nusantara merupakan kelompok orang yang berprofesi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara sebagai bagian dari anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penegakan hukum telah berkomitmen secara aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPP menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya. 1, angka 2, angka 3, angka 4 anggap dibacakan. Bahwa pelapor Perhimpunan Pemuda Manadi menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor PBHI menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa pelapor TAPHI adalah advokat dari tim advokasi peduli hukum Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor LBH Bara JP menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dapat anggap dibacakan. Bahwa pelapor CALS menguraikan kedudukan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 18, 19 dianggap dibacakan. Demikian juga angka 20. Bahwa atas dasar tersebut para pelapor memiliki kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan sehingga para pelapor memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan laporan berikut. 7.13.9, 7.13.10 LBH Yusuf, kemudian bahwa pelapor Ziko, bahwa pelapor KIP, angka huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf D dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Tumpak Nainggolan adalah bertindak demi kemaslahatan umum, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa pelapor BEM Unusia menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Alam Syah menguraikan kedudukannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan. Bahwa pelapor Padi adalah kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat sebagai advokat, selanjutnya dianggap dibacakan. Pokok laporan para pelapor, menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para pelapor, Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa dari 16 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang telah diterima dan diperiksa sebagai berikut. 1. Hakim terlapor dilaporkan secara tersendiri 11 laporan. Selanjutnya. Prof Jimli. Belum. Halaman 349. 17-16-1. Baik, saudara-saudara, dilanjutkan. Masih 100 halaman ini. Jadi, saya lanjutkan ya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan 9 isu di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk terlebih dahulu menjawab dan menguraikan dalil laporan yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana yang khususnya berkaitan dengan 4 contoh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu putusan DKPP nomor 74 DKPP 2013, putusan DKPP 2013 nomor 83, dan nomor 84 DKPP
putusan DKPP, dan seterusnya, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi perintah untuk perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Nah, poin ini karena penting saya baca aja. Bahwa dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pelapor Denny Indrayana membangun argumentasi bahwa seandainya Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90 garis miring PUU 21/2003, dan oleh karenanya Majelis Kehormatan seharusnya berwenang memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akwo. Bahwa dalam dalil laporan pelapor Denny Indrayana menganalogikan putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu yang disertai dengan perintah perbaikan atau koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan putusan Majelis Kehormatan yang seharusnya juga dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan putusan nomor 90 PUU 21/2023. Bahwa terhadap dalil pelapor Denny Indrayana di atas, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa dalil tersebut tidak tepat. Hal-hal yang menjadi alasan adalah keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes. Oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf 7.2 sampai dengan paragraf 7.11 di atas, yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal ini Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu hakim konstitusi yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi sebagai 9 pilar konstitusi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai kelembagaan atau independence of the judiciary. Dengan demikian, menurut Majelis Kehormatan, dalil pelapor tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Majelis Kehormatan perlu lebih dahulu mempertimbangkan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kaitannya dengan karakteristik pengujian undang-undang yang bersifat pengujian norma abstrak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki karakteristik abstrak review. Artinya perkara pengujian undang-undang tidaklah dipicu oleh adanya
kasus konkret yang terkait dengan kepentingan orang per orang. Berbeda halnya dengan perkara yang menjadi kewenangan dalam lingkungan peradilan di Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, pihak yang berwenang di pengadilan berupaya untuk membela kepentingannya masing-masing. Begitu pula dalam perkara pidana, negara atas nama kepentingan umum berupaya mengembalikan ketertiban dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku perbuatan pidana. Dan tersangka pun terus dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Karakteristik perkara pengujian undang-undang merupakan pengujian norma, tidaklah dipicu oleh adanya kasus konkret dan seterusnya, namun sifat putusan dalam perkara pengujian berlaku untuk semua dan seterusnya, padanannya dan seterusnya. Saya langsung loncat karena sudah maghrib dan ini nanti akan dibagi kepada saudara-saudara, langsung loncat kepada kesimpulan dan rekomendasi serta amar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan lanjutan yang berisi pembelaan hakim terlapor, keterangan ahli serta dan saksi serta pertimbangan hukum dan etika di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023. 2. Pasal 17 ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. 3. Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat. 4. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan hakim terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara nomor 90 PUU 21 2023. Majelis Kehormatan nomor 5. Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti hakim terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara nomor 29 dan seterusnya, 51 dan seterusnya, dan 55 dan seterusnya, melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata. 6. Hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 PUU 21 2023 terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf B dan prinsip integritas penerapan angka 2. Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MK permanen sehingga patut dikesampingkan. 8. Hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip kecakapan dan kesetaraan, penerapan angka 5. 9. Hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21 2023 sehingga melanggar sabta karsa utama, prinsip independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3. 10. Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres sehingga terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan angka 4. 11.
hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 12. Permintaan pelapor BEM Unusia agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PUU 21/2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan permintaan BEM Unusia dapat dibenarkan. 13. Hakim terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungan proses persidangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh-mempengaruhi antar hakim dalam menentukan sikap, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etik biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam penulisan pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. 5. Majelis Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Banding, atau bila mana dinilai sangat diperlukan maka sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum saya amar itu namanya jeruk makan jeruk, ya kan? Nah, tapi itu jeruk makan jeruk tidak masuk di putusan. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama
prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih. Kedua, terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi inkaso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan